Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita akan melanjutkan materi dari program tahsin yang diadakan oleh DPD Golkar Jawa Timur. Ya, insya Allah kita hari ini akan mempelajari tentang cara membaca nun kecil di Al-Quran. Ya, jadi nun kecil di Al-Quran itu kalau Al-Quran Indonesia ada nunnya di bawah kecil. Tetapi ketika jenengan baca mushaf, mushaf Utsmani atau Al-Quran Timur Tengah, Al-Quran Arab ya, itu tidak ada nun kecilnya. Okay. Jadi perlu kita pelajari. Jadi ketika kita baca Al-Quran, ketika umroh atau ketika haji, ya pasti jenengan kan baca Al-Quran yang ada di Masjid Nabawi atau yang ada di Masjidil Haram ya. Jadi jenengan tahu, oh ini bacanya ada nun kecilnya gitu. Okay. Kalau di Al-Quran di Indonesia aman. Gak usah jenengan iling-iling, sudah ada tanda-tandanya ya. Nah, jadi ini pentingnya kenapa kita harus belajar cara membaca nun kecil di Al-Quran, ya ini nun wasol atau nun iwat atau nun wiqoyah ya. Cara membaca nun kecil di Al-Quran ya. Coba bacalah Yauma idzinil masaq bersama. Itu ada nun kecil di bawah, maka bacanya bukan yauma idzil tapi yauma idzinil. Yauma idzinil masaq bersama. Mathalanil qawm. Ini kalau di Al-Quran Indonesia ada nun kecilnya. Tapi kalau di Al-Quran Timur Tengah, ya, di sini ada enggak ya? Itu tidak ada nun kecilnya. Nah, cara niteninya bagaimana? Nah, kita bahas dulu. Tanwin, tulisan tanwin adalah harokat double. Artinya apa? Fathah tanwin, kasrah tanwin, dhamma tanwin ya. Pelafalan tanwin adalah nun sukun yang berada di akhir kata. Sebenarnya tanwin, mafalan itu adalah belakangnya ada nunnya. Contoh, mafalan sama dengan mafalan, tapi tulisannya pakai tanwin. Kenapa? Jangan tak jelaskan kenapa sih kok ditambahin nun kecil, asalnya dari mana ya asalnya dari tanwin itu sendiri. Karena tanwin itu sebenarnya, tanwin itu bu, fathah tanwin, kasrah tanwin, dhamma tanwin itu namanya tanwin. Fathah, kasrah, dhamma yang double itu kan namanya tanwin. Nah, kenapa nyambungnya itu ada nun kecil? Karena asal muasalnya tanwin tadi adalah nun sukun yang berada di akhir kata. Contoh, masalan ya, sama dengan masalan, belakangnya ada nunnya. Nuhun sama dengan nuhun. Khairin sama dengan khairin. Nah, itu ya. Tanwin bertemu huruf sukun atau bertasydid. Lah, ini contoh ketika jenengan baca di Al-Quran Utsmani, Al-Quran Timur Tengah, tidak ada nunnya seperti ini. Nah, kalau jenengan tidak tahu, maka bacanya gimana? Yauma idzil masak. Padahal bacanya yauma idzinil masak, seperti yang di awal tadi. Masalal qawm, tulisannya begitu kalau di Al-Quran
Timur Tengah. Tapi sebenarnya itu adalah bacanya gimana? Masalanil qaum. Iya, ada nunnya, tidak ada nunnya, tetap harus bacanya pada nun. Ya, jadi penulisannya ada dua. Kalau di Al-Quran yang dengan baca itu kan cetakan, cetakannya Indonesia. Itu ada nunnya seperti yang saya contohkan pertama. Nah, kalau jenengan baca di Al-Quran yang cetakannya Arab, Timur Tengah, Al-Quran Utsmani namanya, itu seperti ini tulisannya. Tidak ada nun kecilnya. Iya, dibaca nil. Asal muasalnya begitu. Lah, seperti ini. Oke. Ya. Tulisannya yauma ibil masak, bacanya yauma ibinil masak. Kenapa nunnya kok ditulis kecil, nggak ditulis besar saja? Pasti jangan tanya begitu, nggih. Karena nun itu bukan termasuk hitungan huruf, karena dia asalnya dari tanwin. Maka dia ditulis kecil, nggih. Tapi bacanya tetap hidup. Yauma ibinil masaq. Kok bersama? Mathalanil qaum. Paham ya? Sudah saya kasih panah-panah dalam? Nggih. Iya. Masalah nil tetap dibaca nil. Iya, tetap. Ciri-cirinya begini. Ciri-cirinya adalah ketika tanwin ketemu dengan alif. Nil bukan nal, nggih. Jadi bacanya nil. Nggih. Nah, contoh begini. Jadi nun kecil itu hanya penyambung sebenarnya. Kalau jenengan bacanya itu tidak disambung, maka nilnya hilang. Contoh, berarti di masalah al-qaumu, nah, maka nunnya hilang. Nyambungnya itu, nun kecilnya itu, nun iwatnya itu adalah sebenarnya penyambung. Contohnya seperti ini. Di surat Yusuf ayat 8 sampai 9. Inna abana lafi dhalalib mubin. Nah, kalau jenengan berhenti, maka nunnya tidak dibaca. Uqtulu Yusufa, begitu bacanya. Nunnya dibaca ketika jenengan lanjutkan. Inna abana lafi dhalalib mubinin qatulu Yusuf. Paham ya? Jadi sebenarnya nun kecil itu adalah nun penyambung. Coba bersama. Inna abana lafi dhalalib mubinin qatulu Yusuf. Bersama 1, 2, 3. Inna abana lafi dhalalib mubinin qatulu Yusuf. Mubininiqo. Niniqo, nggih. Yang pertama ni, yang kedua ada nun kecilnya karena disambung, jadinya harus pakai nun kecil. Sekali lagi bersama 1, 2, 3. Inna abana lafi dhalalim mubinin qatulu Yusuf.
Mubinini kok tuh. Bukan mubinin tapi mubini. Nah, kan nunnya sudah diambil sama nun kecil tadi. Mubinini kok tuh. Jadi begitu ya. Sama ketika kita baca Al-Ikhlas, kita akan sering disambung-sambung itu nggih. Gimana kalau jenengan nyambung kul huwallah sama Allahus Samad? Kalau disambung, kadang kita kesusu. Jadi nyambungnya ya begitu. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Iya. Karena dia tanwin ketemu dengan alif. Maka menyambungnya pakai apa? Nun. Seperti yang rumusnya tadi loh. Nggih. Mana tadi ya? Ketika ada tanwin bertemu dengan alif, nggih. Nah, ini jenengan harus tahu karena kita qul huwallahu ahadulil. Kadang kan kita kepengin nyambung, nggih. Kalau jenengan kesusu, nggih. Tapi kalau nggak bisa, akhirnya kan keliru kalau nggak belajar. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Bersama 1, 2, 3. Ayo bersama lagi. Kalau ada tanwin ketemu alif sambung. Bukan qul huwallahu ahadun. Apa tadi katanya Bu Iko tadi? Ahadullah itu ketika bukan tanwin, ketika dumma, karena ini tanwin. Enggak semuanya. Ini nanti saya kasih contoh. Ayo coba bersama 1, 2, 3. Qul ya, ini ada di surah An-Nisa yang pertama ayat keempat. Fakhura, kalau jenengan waqaf. Alladzina seperti biasa. Tapi ketika jenengan wasal, fakhuranil ladzina. Gitu. Sudah paham sampai sini? Sama ketika ini juga khaira al-wasiyatu, itu kalau jenengan berhenti. Tapi kalau jenengan lanjut khairanil wasiyah. Iya. Ya, kalau ada nunnya maksudnya. Ya. Ya, kalau Quran Indonesia ada nunnya. Tapi kalau di Quran Makkah nggak ada. Sama ini, ketika ini juga sama ini. Alima alladzina. Tapi kan jangan sambung. Alimanil ladzina. Ya, jami'ah. Kalau dilanjut jami'anil ladzina. Begitu nggih? Sama. Kalau surat Al-Alaf juga yauma id al-haqqu. Kalau sambung yauma idzinil haqqu. Ya. Qauma Allahu disambung qaumanillahu. Yang tadi masalah al-qaumu, kalau disambung masalanil qaumu. Ya, paham nggih? Jadi ketika tanwin ketemu apa? Alif lam. Paham nggih?
Alif lam. Paham ya? Ketemu alif, ketemu alif. Alif dan alif lam. Sama ini tadi. Mubinini qutulu kalau disambung di surat Yusuf. Kemudian yang selanjutnya di surat Ibrahim. Syadidinil ladina. Ya. Kemudian satu lagi Ibrahim. Karamadinistaddat. Nah, kalau yang di di tengah-tengah kalimat itu kita kan biasanya nggak berhenti nih, kita lanjutkan. Nah itu yang sebenarnya yang agak riskan untuk keliru. Kalau di akhir ayat yang ada nomor ayatnya itu kan kebanyakan kita nggak mungkin dilanjut nih. Pasti kita milih berhenti kalau di akhir ayat. Nah kalau yang di tengah-tengah gini ini yang riskan salah. Karena apa? Karena kita mesti lanjut biasanya. Nah seperti ini. Lutinil mursaluna. Nah kita biasanya nggak mungkin kita berhenti di lut, enggak. Karena ini ayatnya pendek. Pasti kita sambung. Jadi hati-hati ketika ada tanwin ketemu alif lam, maka ada tambahan nun kecil. Yang mana? Ketemu alif toh itu? Tetap ketemu alif. Karomadinish. Oh iya, alifnya mestinya nggak dibaca. Mestinya jenengan. Tanwin ketemu alif. Tuh, bukan pengecualian, ini di Al-Kahfi juga. Qaryatinis tat'amaha. Iya, tetap mati. Jadi ditambahin nun kecil. Jazaanil husna. Tuh ya. Ardanil ladina. Iya. Iya tetap. Cuman nyambungnya itu ketika kita berhenti dia nggak pakai nun gitu. Jadi nunnya itu sebenarnya hanya penyambung, bukan huruf dia itu. Dia hanya penyambung saja. Jadi kalau dengan berhenti syadid yang nggak pakai nun, alladzina biasa. Mubin yang nggak pakai nun sudah. Ya. Kalau di akhir-akhir ayat. Kenapa? Alladzi biasa. Enggak. Tuh, nggih. Berhenti. Kalau kita berhenti, maka ngawalinya itu tidak dibaca. Tapi kalau kita lanjut harus dibaca nunnya. Nunnya di depan. Oh, itu beda lagi. Itu ini. Oh, seperti ini. Mubin ini qutulu lah. Ini bacanya qutulu apa aqtulu apa iqtulu. Nah, itu beda lagi. Ini pembahasan nunnya. Nggih. Itu pembahasannya beda lagi. Itu namanya hamzah wasal. Masih ingat nggih? Kalau ini namanya nun wiqoyah. Nun iwat nggih. Jadi kalau yang Kak Lili tanyakan itu materi yang hamzah
wasol. Sebenarnya itu sudah sama sazamam kan, yang hamzah wasol. Makanya saya bahas yang ini karena yang hamzah wasol sudah ngaji sama sazamam kan. Ya, sekarang kita lanjut yang di nunnya, penyambungnya. Sudah paham? Apa masih bingung? Ada yang ditanyakan? Oh gitu. Ya. Jadi yang kita jelaskan tadi, yang kita pelajari, yakni cara membaca nun kecil di Al-Qur'an. Namanya nun wasol atau nun iwat atau nun wikoya. Cara membaca nun kecil di Al-Qur'an. Kenapa kok dinamakan nun wasol? Artinya apa? Nun ini dibaca hanya ketika wasol. Ketika kita berhenti, maka nunnya tidak dibaca. Paham ya? Cirinya bagaimana? Tulisannya yakni tanwin ada harokatnya double, adalah harokat double, yakni ada fathah tanwin, kasroh tanwin, dumatan tanwin. Nah, tulisannya begini. Awal mulanya adanya, kenapa kok nyambungnya pakai nun? Karena tanwin itu belakangnya tulisannya adalah nun sukun. Kenapa saya sadar nyambungnya pakai nil? Kok gak pakai jim? Kok gak pakai ha? Kok gak pakai kof? Ya. Kenapa? Karena apa? Karena asal muasalnya tanwin itu adalah nun sukun yang berada di akhir kata. Aslinya mafalan itu tulisannya belakangnya ada nun sukunnya. Tapi karena bukan termasuk hurufnya Al-Quran, maka dikasih harokat tanwin. Paham ya? Ini kenapa kok pakai nun nyambungnya? Paham ya? Kenapa nggak pakai, kan huruf hijaiyah banyak, ya kan? Ada ha, kho, jim, dal, ya. Kenapa kok nggak masalah dil, nggak masalah sil, ya? Kenapa pakai nil? Karena tanwin itu nun sukun yang berada di akhir kata. Ya, jadi begini. Yauma ibinil masaq, yang tulisannya asalnya yauma ibin al-masaq, maka ketika kita memudahkan kita untuk membaca, ya, maka ada nun kecil sebagai penyambung. Jadi ketika ada tanwin ketemu dengan alif atau alif lam ta'rif ketemu dengan lam ta'rif, maka bacanya yauma idzinil masaq untuk menyambung. Tetapi ketika jenengan berhenti yauma maka nilnya tidak dibaca, langsung al masaq gitu, ya. Nah, seperti ini. Inna abana lafi dhalalim mubin. Kalau berhenti, uqtulu Yusufa. Nah, jadi nunnya tidak dibaca. Ini namanya nun wasol. Artinya nun ini dibaca ketika jenengan wasol. Inna abana lafi dhalalim mubin qutulu Yusuf. Disambung pakai nun ketika jenengan wasol. Faham? Sama ketika jenengan baca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, biasa. Tetapi ketika jenengan nafasku sik dawa, nggih, tak sambung daripada kakean jukuk napas bolak-balik. Disambung qul huwallahu ahadunillahus samad. Nah, jadi nyambungnya pakai apa, nun apa tadi? Nun wasal atau nun iwat atau nun wiko. Ya, gampangnya nun wasal aja.
Nah, dengan biar gampang ingatnya namanya nun apa? Nun wasol. Jadi dia nunnya itu untuk penyambung. Paham sampai sini, nggih? Sudah paham kan? Sudah diulang 2 kali menjelaskannya. Nah, ini contoh-contoh yang sudah saya sebutkan tadi. Ngoten nggih? Alhamdulillah hari ini kita sudah belajar nun wasol. Mudah-mudahan mempermudah kita, memperlancar kita dalam membaca Al-Quran dan menambah ilmu kita dalam Al-Quran. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.